Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Cinta bisa membutakan, cinta bisa memabukkan, dan cinta juga bisa membuat seseorang melakukan hal-hal di luar nalar. Dan itulah yang saat ini sedang terjadi pada aktor muda Jeffrey Nicole, yang belakangan hampir satu Indonesia tahu, terutama followersnya, bahwa Nicole tengah bucin maksimal pada kekasihnya, Amira Khan. Aktris asal Malaysia dengan pesona wajah yang eksotis, mampu membuat seorang Nicole kuat teleponan seharian, bahkan pernah menembus rekor 48 jam telepon tanpa berhenti. Terbucin apa yang pernah dilakukan seorang Jeffrey Nicole dalam dunia percintaannya? Teleponan mungkin 48 jam, 36 kayak tanpa putus gitu ya. Berapa? 48 jam? Iya, kayak berhari-hari nggak putus-putus. Paling keputusnya kalau lagi tidur, misalnya kepencet pas lagi tidur gitu. Terus kalau kebangun telepon lagi. Telepon lagi gitu. Ada kadang waktu nggak teleponannya, tapi kadang lebih nyaman kalau teleponan aja. Dari awal pacaran sih udah kayak gitu. Tiba-tiba kayak, wah udah sehari aja nih teleponan. Sama Amira emang kayak gitu sih treatmentnya. Keinginannya apa? Nggak tahu, nggak ada yang bilang pengen kayak gini, harus kayak gini, emang terjadi aja gitu. Cinta jarak jauh alias LDR Indonesia-Malaysia yang dijalani Nicole dan Amira tampaknya membuat Nicole yang banyak diidolakan kaum hawa merasa cemas dan khawatir jika sehari saja tak tahu kabar sang kekasih. Nicole merasa menjaga komunikasi dengan Amira sangat penting di hidupnya. Terlebih, dirinya cukup lama mendekati Amira sejak tahun 2021 melalui Instagram. Bahkan saat sesi wawancara dengan awak media, Nicole rupanya masih tersambung telepon dengan Amira. Bucin abis ya pemirsa. Ini sampai sekarang masih teleponan nih Kak. Boleh dong Kak Niko. Boleh sapa dong Kak Niko. Sapa dong Kak dikit kameranya. Lagi makan dia. Kamila tuh dengerin apa yang kita omongin harusnya dong atau gimana? Nggak tahu, dia lagi ngelakuin kegiatan dia juga sih. Karena kita LDRan, jadi at least yang kita bisa lakuin ada on call aja. Terus jadinya teleponan tiap hari, terus pas kita udah sadar, wah udah lebih dari sehari nih teleponan. Udah teleponan sehari, wah kayak anxious aja sih, kayak nggak ada, kayak rasanya kayak dia ada di samping aja gitu. Karena kan LDR. Diketahui Nicole sebelumnya sempat menjalin hubungan dengan sejumlah selebriti cantik tanah air, namun tak satu pun yang berhasil mengikat hatinya seperti Amira. Keseriusan pun ditunjukkan Nicole dengan sering mengunjungi Amira ke Malaysia. Bahkan di media sosial terlihat Nicole juga sudah dekat dengan keluarga Amira. Dari sejumlah unggahan Nicole dan Amira yang saling bucin di media sosial, Nicole seolah merasa menemukan rumah yang ia cari. Namun benarkah karena kecantikan Amira yang bak candu, Nicole justru jadi lebih posesif? Lantas, apakah Nicole berniat serius dan menjadikan Amira sebagai pelabuhan terakhir dan berujung di pelaminan? Ataukah ini hanya fase bucin sesaat lantaran Nicole sedang dimabuk cinta? Kayaknya iya sih, bucin juga ternyata. Emang cakep banget sih. Dari lama sih usahain ya. Alhamdulillah banget. Di lain tempat, kedekatan YouTuber Ria Ricis dengan pemain musik Denny Caknan Evan WMD makin jadi sorotan. Belum lama ini keduanya bahkan kepergok gandengan tangan. Momen Ricis digandeng Evan muncul di salah satu akun TikTok saat keduanya hadir di acara musik. Terlihat Evan menggandeng tangan Ricis untuk menghindari kerumunan, sementara Ricis tampak tertunduk.
Warganet yang melihat postingan tersebut sontak memberikan komentar beragam. Ada yang terasa janggal karena sebelumnya Ricis begitu sangat menjaga bersentuhan dengan lawan jenis. Sementara saat ditemui awak media usai merayakan ulang tahun pertama sekolah yang dibangunnya, Ricis tak mau banyak berkomentar. Saya memposting foto apapun juga rame banget. Dengan like seberapa banyak itu saya nggak perhatiin like-nya. Tersirat, adik Okky Stiana Dewi ini belum berani membahas hubungan asmaranya dengan Evan. Ya, meski di media sosial Ricis dan Evan terlihat saling bucin dan tak malu saat mengungkap kata I love you. Namun nampaknya Ricis belum memperkenalkan Evan lebih jauh ke keluarganya. Pasangan baru untuk orang-orang yang sedang mencari pasangan, saya doakan semoga berjodoh. Siapapun itu yang mencari jodohnya, saya doakan didekatkan dengan jodohnya, dimudahkan langkahnya, diberikan rezeki yang berlimpah, amin. Soalnya si Ricis masih temen ya, masih belum gimana-gimana, karena kan belum dibawa juga keluarga, belum pernah bahas juga di grup family juga yang ada sayanya gitu kan. Jadi Okky ada, Ricis tuh ada grup ya, khusus perempuan dan khusus sama suaminya gitu, suami. Dan masih jauh lah, Ricis kayaknya belum mau nikah juga kan, masih lama kayaknya. Keluarga Ricis yang diwakili kakak iparnya Ori Fitrio mengaku sangat memberi kebebasan untuk Ricis dalam memilih pasangan baru. Suami Okky Stiana Dewi ini mengungkap Ricis pasti akan cerita ke keluarga jika sudah merasa klop. Kalau dia nggak cerita ya kita pun nggak bisa nanya juga gitu kan. Bagaimanapun kan Ricis ini kan udah seperti apa ya? Ricis ini bagi saya sama Okky itu udah kayak anak ya gitu kan. Ricis kan sudah besar ya. Dia sudah besar punya anak, dia punya kehidupan sendiri. Saya sama Okky nggak bisa ikut campur kehidupan dia gitu kan. Dan ingat juga Ricis ini bukannya seperti anak tapi dia sebagai adik kan gitu kan. Jadi ya kalau mau tanyakan ya sama Ricis langsung gitu karena dia punya keputusan masing-masing gitu kan. Dia mau milih apapun itu kan kita nggak bisa ngelarang. Di luar itu, selain Ricis yang sedang asyik menjalin asmara dengan Evan, rupanya ibunda dari Moana ini tengah kejar target untuk melanjutkan studi S2. Terlebih tanggal 1 Juli mendatang, Ricis bakal genap berusia 30 tahun. Dan Ricis merasa harus mengupgrade diri terlebih dahulu sebelum menikah lagi dengan melanjutkan studi S2 lewat jalur beasiswa dan merampungkan rumah yang dibangunnya untuk putri sematawayangnya. Dan alhamdulillah sampai detik ini masih mengumpulkan pundi-pundi rezeki untuk membangun rumah yang dimana rumah saya sudah 80%. Mohon doanya ntar teman-teman aku ajak ke rumah Mbak Davi ya. Dan memang kalau dilancarkan waktunya aku juga pengen lanjutin S2. Cuma udah coba daftar, udah coba-coba daftar jalur beasiswa, mohon doanya. Jadi alhamdulillah amin. Gak jauh-jauh dari S1 kemarin masih SIKOM tapi kita masih lihat-lihat lagi, masih survei sekiranya mana yang kita pelajari, mana yang kita kuasai, itu yang mau aku perdalam lagi. Karena sambil kerja juga, jadi kemarin udah coba cari-cari sekolah, cari-cari kampus yang terbaik. Mudah-mudahan insya Allah kalau dimudahkan oleh Allah pengen sekolah lagi.